Sudah. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua, yaitu Yan Kasa dan Yadi Sinaga, kan mempresentasikan tentang pengendalian kualitas dengan metode acceptance sampling. Penelitinya itu Amfitrian, H, dan Agus Salim. Pendahuluan dalam industri growth saat ini mutu adalah suatu faktor kunci yang membawa keberhasilan dalam suatu persaingan bisnis. Mutu atau kualitas adalah karakteristik menyeluruh dari suatu entitas yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau dimaksudkan. Statistik quality control adalah teknik yang digunakan dan mengelola proses baik manufaktur maupun jasa melalui penggunaan metode statistik. Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik yang mengendali ada perusahaan PAMDK ini tidak ada investasi khusus setelah produk dilakukan karyawannya bertugas mengemas AMDK tersebut sehingga maksimal terjadi kemungkinan AMDK untuk tanda produksi akan dikemas. Lalu selanjutnya ada identifikasi produk dan kecacatan produk AMDK. Pada kenyataannya, produk AMDK yang cacat diklasifikasikan sebagai berikut. Pada pengemasan, terjadinya bocor tidak pada air minum dalam kemasan sehingga isi air dalam kemasan tidak berkurang. Hasil pada tutup kemasan harus presisi. Dalam kemasan, yakni tidak warna kekuning-kuningan. Penentuan lot dalam penelitian. Lot dalam penelitian ini yaitu satu kardus AMDK di mana berisi N48 gram. Lot ini diperoleh dari produk yang homogen, berasal mesin yang sama dan dengan operator yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti dan perusahaan menetapkan acceptance quality level atau AQL besar 4%. Nilai AQL ditetapkan oleh perusahaan yaitu 4%, artinya presentasi penerimaan produk cacat tiap lot yaitu 4% sebagai rata-rata proses. Ukuran lot sama dengan 48, tipe samplingnya single, tingkat pemeriksaan umumnya 2. Sehingga dari ketetapan di atas kita dapat menentukan kode ukuran sampel yang akan kita teliti nanti tiap lotnya. Setelah kode ukuran diketahui, yaitu D, maka kita tentukan jumlah sampel yang akan diteliti dan bilangan penerimanya. Dengan tabel ini pemeriksaan normal. Lalu di tabel 5 diperlihatkan dengan ukuran lotnya N748, rencana sampelnya normal, sampel jumlah yang diperiksa sebanyak 8. Pengolahan data. AQL dengan sebesar 4%. Dari tabel di atas bisa kita lihat dari kelima lot yang diteliti mempunyai nilai C sama 1. Artinya cacat dan ditoleransi tiap lotnya itu satu produk. Nilai tolak sama dengan 2, artinya jika dalam lot ada 2 produk analog yang cacat, maka lot tersebut ditolak. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Edi. Selanjutnya, tabel di atas merupakan tabel penarikan keputusan
mana kelima lot yang diperiksa ternyata semuanya diterima. Artinya semua lot memenuhi angka penerimaan yang telah ditetapkan. Tarikan keputusan berdasarkan pada lot diterima jika D kurang lebih atau sama dengan C, lot ditolak jika D lebih besar daripada C. Ini ada pengukuran evaluasi kinerja sampel. Dalam penelitian ini, pengukuran evaluasi kinerja sampel menggunakan kurva OC atau kurva karakteristik operasi yang menggambarkan hubungan PA atau probabilitas penerimaan dengan bagian kesalahan dalam produk yang dihasilkan, atau P. Seperti tabel yang ada di bawah ini. Tabel di atas merupakan tabel hubungan antara PA atau probabilitas penerimaan dan bagian kesalahan dalam produk yang dihasilkan atau P, di mana penentuan nilai PA menggunakan rumus distribusi Poisson. PX sama dengan NP absen pangkat X kali E minus NP per X absen. Dan PA sama dengan P0 tambah P1 dan seterusnya. Untuk lebih mempermudah perhitungan, bisa menggunakan tabel distribusi Poisson. Kurva OC di atas. Kurva OC di bawah ini menggambarkan hubungan antara PA atau probabilitas penerimaan dan bagian kesalahan dalam produk yang dihasilkan atau P. Dari grafik bisa dilihat jika P 0,01 maka angka penerimaannya PA sama dengan 0,996. Artinya jika probabilitas cacat yang ada dalam lot tersebut 0,01 maka angka penerimaan terhadap lot tersebut 0,996 dan seterusnya. Nilai P berbanding terbalik dengan nilai PA, semakin kecil nilai probabilitas cacat, maka nilai PA semakin besar. Itu grafiknya kurang landai, hanya dikarenakan sampel yang diambil kecil dan angka penerimaannya C sama dengan 1. Ini artinya penarikan sampel yang dilakukan sangat kurang sempurna. Kesimpulan. Kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini bahwa dari kelima lot yang diuji, maka lot tersebut dapat diterima, sehingga secara risiko produsen kelima lot tersebut dapat dihindari oleh perusahaan. Penerapan metode acceptance sampling cukup mudah dan praktis untuk dilakukan dalam produk AMDK ADELI. Adapun saran pada penelitian ini sebagai berikut. Perusahaan bisa menerapkan acceptance sampling pada lot yang diproduksi untuk menjamin kualitas produk AMDK, penambahan departemen quality control setelah departemen produksi, sehingga bagian pengemasan tidak ikut menginspeksi produk dan mengganggu tugas utamanya, dan agar proses inspeksi lebih maksimal. Dilakukan pengawasan dan bimbingan oleh pihak pengelola kepada para pekerja untuk selalu memperhatikan dan menjaga kualitas produk. Selanjutnya saya kembalikan ke teman saya Yan. Ya, terima kasih. Jadi ya itu cukup dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.